Oke, baik, kita lanjut ke kasus kedua. Langsung saja Ibu Suci untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mina. Di sini kasus 2 di mana saya sebagai coach dan coachingnya adalah Bu Mina Tiani dan pengamat adalah Pak Mardimpo. Adapun kasus yang kedua ini menceritakan seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menghadapinya? Menangani kasus ini, maka kami akan memulai praktek coachingnya. Oke. Halo Mina, Ibu lihat beberapa hari ini wajahmu kenapa kelihatan murung dan sedih sekali ya Mina? Dan juga Ibu mendapat laporan dari guru-guru yang lain. Kamu kelihatan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ada masalah apa kira-kira nak? Gimana ya Bu, saya malu bercerita sebenarnya Bu. Ini masalah tentang Bu Ani Bu, memperlakukan saya itu secara tidak adil, jadi saya merasa tidak nyaman Bu. Oh begitu masalahnya ya. Ibu sudah memahami kasus kamu tersebut yang membuat belakangan ini kamu menjadi sedih dan murung. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini kita akan mencari tahu bagaimana baiknya supaya kamu merasa nyaman dengan situasi kamu. Tadi Mina sudah menceritakan perasaan Mina pada ibu ya kan, murid lain les, sedangkan Mina tidak ikut les. Nah, ada nggak perasaan lain? Maunya Mina itu seperti apa? Maunya saya sih Bu, Bu Ani ini kan jangan hanya memberikan nilai tinggi kepada yang ikut les Bu. Maunya saya itu yang tidak les juga diberikan nilai yang bagus gitu Bu. Maunya yang asli aja kepada saya diberikan Bu. Jangan diturunkan, jangan direndahkan gitu Bu nilai saya. Nilai Mina juga dibuat rendah sama Bu Ania. Padahal Mina merasa mampu dalam pelajaran tersebut. Apalagi setiap ulangan Mina merasa mampu mengerjakan soal-soal ulangan ya kan? Lalu Iya. nilainya direndahkan atau bagaimana tuh? Iya Bu, saya merasa begitu Bu. Masa setiap les ulangan dapat nilai tinggi, sementara saya yang bisa mengerjakan tetapi karena tidak les, dibuat ibu itu rendah nilai saya Bu. Iya ya. Kira-kira itu lesnya gratis atau bayar Mina? Gimana saya mau bilang ya Bu? Sebenarnya les itu bayar Bu. Orang tua saya kan sebenarnya nggak mampu Bu, apalagi kondisi sekarang ini PPKM Bu. Payah cari uang, daripada buat les bagus satu cari untuk makan Bu. Jadi harapan Mina maunya nilainya sama dengan yang les ataupun sesuai dengan kemampuan Mina gitu kan? Iya Bu. Kalau gurunya sudah adil dalam pemberian nilai, tidak pilih kasih antara ikut les sama yang tidak, otomatis Mina akan merasa nyaman berhubungan dengan guru tersebut dan teman-teman di kelas akan merasa enak berhubungan dengan Mina gitu ya kan. Kalau dibuat dari skala 1 sampai 10 dan jika keadaan ini sudah baik, perasaan Mina yang bagaimana? Kalau seandainya Bu Ani sudah sayang sama saya Bu, sudah bisa berlaku adil dengan saya ya kan Bu, saya merasa sudah berada di skala 9 Bu. Ya. Kira-kira apa yang Mina inginkan atau ingin lakukan supaya Mina punya kekuatan agar guru Bu Ani itu berlaku adil terhadap Mina? Berani nggak Mina menyampaikan hal itu? Terus kalau Mina berani, maka itu akan menjadi salah satu kekuatan Mina. Sekarang gimana caranya supaya Mina bisa bicara dengan Bu Ani dengan cara yang baik? Apa saya baiknya langsung bicara sama Bu Ani aja ya Bu? Nah, Ibu kira
itu pun bagus juga ya kan? Kamu punya keberanian dan kamu mempunyai kekuatan keberanian. Peluangnya adalah kamu berani menyampaikan pendapatmu. Saya akan berusaha bicara dengan Bu Ani dengan baik, Bu. Kira-kira ada nggak gangguan atau hambatan yang menghalangi Mina untuk mencapai harapan ketemu dengan Bu Ani? Maksudnya agar beliau berlaku lebih adil sih. Ya itu Bu. Takut aja kalau Bu Ani nggak mau menemui saya nanti, Bu. Oh gitu. Tadi Mina bilang ingin diperlakukan adil, nilainya tidak pilih kasih, rasa kenyamanan di kelas, terus Mina mempunyai keberanian untuk bertemu dengan Bu Ani. Mina punya kekuatan berani melangkah menemui Bu Ani, tetapi ada juga kekhawatiran takut untuk ditolak Bu Ani, karena beliau dikenal dengan guru yang kejam, begitu ya kan? Nah, dari hal tersebut, solusi dari Mina kira-kira apa? Apa yang akan Mina lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa saya minta temanin Ibu saja ya, Bu ya? Boleh juga, bagus juga idenya. Terus langkah selanjutnya apa lagi tuh? Belajar dengan baik, Bu, untuk meningkatkan kemampuan diri saya. Mana, Bu? Oke, jadi solusi dari Mina tadi minta antarin ibu ya kan, minta tolong sama kawan, meningkatkan diri untuk belajar lebih giat lagi. Terus ada solusi lain atau enggak? Sepertinya itu aja dulu, Bu. Terus kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, rencana prioritas yang paling cepat untuk dilakukan dari ketiga solusi tersebut, yang mana yang akan Mina pilih pertama kali? Rencana prioritas saya ya, Bu. Saya akan belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan kemampuan saya, Bu. Yang saya prioritaskan. Mungkin itu, Bu. Bagus sekali ya, Nak ya. Caranya gimana? Itulah, Bu, dengan cara belajar yang baik. Misalnya saya minjem buku les atau minjem buku catatan dari teman-teman yang ikut les, ya kan, Bu? Ya, keren kali kamu ternyata ya. Kapan kamu lakukan kira-kira, Nak? Secepatnya, Bu, biar saya merasa nyaman aja di kelas, Bu. Kira-kira bagaimana nanti tuh ya respon Bu Ani ya? Apakah Bu Ani akan menerima atau tidak? Bisa kita lihatlah setelah rencana aksi ini kita lakukan. Bagaimana cara Mina dalam menghadapi tantangan dan hambatan? Apakah ada cara-cara tertentu Mina dalam menghadapi tantangan agar rencana prioritas cepat tercapai, Min? Yaitu, Bu, untuk mengatasi hambatan itu paling saya minjem buku catatan, terus saya belajar lebih giat lagi, Bu, meminta bantuan pada teman. Itulah, Bu. Ya, oke. Berarti semua langkah Mina untuk mengatasi hambatan dan tantangan itu merupakan satu komitmen untuk menjalankan rencana aksi. Jadi yang dapat membantu Mina menjaga komitmen itu nanti siapa kira-kira? Biar saya bisa menjalankan komitmen saya, Bu, saya nanti meminta bantuan dengan teman dekat saya aja, Bu. Oke. Ya, Ibu pun setuju sekali tuh. Kita sudah diskusi, kemudian biar hubungan ini tetap terjaga dan Ibu pun bisa pantau gimana perkembangan masalah Mina ini, kita harus sering lebih berkomunikasi ya, Mina, agar Mina nantinya bisa merasa nyaman dan tidak sedih, bahkan murung lagi. Karena Ibu ikutan sedih kalau melihat anak Ibu yang cantik ini sedih juga. Nah, ya, Bu. Wajahnya mulai bisa tersenyum gitu dong. Makasih, Bu. Ini berkat Ibu juga. Ya. Oke, kamu dengar sesuatu nggak, Mina? Itu sepertinya ya, bunyi bel masuk. Ayo kita masuk ke kelas. Oh iya, Bu, ayo. Itulah tadi pemaparan dan pencarian solusi atas kasus 1 dengan menggunakan model Tirta. Langkah selanjutnya yaitu terima kasih untuk Ibu Suci Dirma sebagai coach dan Ibu Minatiani sebagai coachee. Dari hasil amatan saya mengenai kasus kedua, ada guru yang tidak adil dalam memberikan nilai karena tidak ikut les di les yang dibuka oleh guru yang bersangkutan, begitu ya. Sesuai dengan model Tirta, yang pertama dari tujuan yang saya perhatikan,
bahwasanya di sini terlihat jelas tujuan coaching yang disampaikan. Itu terbukti dari interaksi yang dilakukan oleh Bu Suci Dirma dengan Ibu Minatiani. Ya, pertama bertemu, kemudian mereka berdua atau walaupun secara virtual ini ya Ibu ya, tetap terlihat dengan sangat jelas indikator bahwasanya tujuan dari coaching ini jelas begitu. Kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan berbagai pertanyaan dan juga umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching. Saya sangat senang ya, Bu Suci selalu menggali potensi yang dimiliki oleh si coach tadi di sini. Di mana Bu Suci tidak langsung menawarkan berbagai solusi, tetapi nanya, kira-kira apa yang kamu miliki, kekuatan apa yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini atau menyampaikan hal ini kepada Ibu Ani, begitu. Jadi saya senang Bu Suci tidak langsung kamu harus begini, tetapi tetap menggali potensi dari coach yang sedang di coaching, begitu. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, di mana Bu Suci dan Bu Minatiani di sini ada memberikan pertanyaan dan juga umpan balik dari Bu Mina mengenai rencana aksi Koci untuk menyelesaikan permasalahan. Ada tadi terlihat dan terbukti dari hasil interaksi ataupun komunikasi yang dilakukan oleh Bu Mina dengan Bu Suci, yaitu si Koci, Bu Mina sebagai Koci akan menjumpai dan menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Ani, tetapi tetap meminta bantuan dan bimbingan daripada coachnya ya Ibu Suci, begitu. Jadi ada perpaduan yang baik ya antara si coach dengan coachi. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya di sini sangat jelas ya, di mana Bu Mina tadi sebagai coachi selalu menyatakan bahwa saya harus belajar giat, Bu. Walaupun di situasi sekarang memang untuk makan saja sulit, itu tadi diungkapkan oleh Bu Mina sebagai coachi, tetapi yang semangatnya di sini saya melihat tanggung jawabnya adalah semangat belajar meskipun kondisi seberat apapun itu. Itu yang harus ditunjukkan melalui teman-teman dekatnya dan juga guru secara khusus Ibu Ani, dan tanggung jawabnya juga kepada Bu Suci sebagai coachnya, begitu. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk kasus kedua.